Sama-sama kita mari berdiri saudara. Kita akan membaca ayat Fotum. Kita membacanya bersama-sama dari awal. Yang diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Sama-sama, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang telah memilih kita, memanggil kita sebagai umatnya, umat pilihannya yang dikasihi. Haleluya. Mari angkat suaramu. Lift up your voices and lift up your praise. Join with the heavens declaring the wonders of His faithfulness forever. Sing of the victory, the hope of the world. Savior has risen, the Spirit has come to bring us into love forever. So we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Sing it. Sing of the victory, the hope of the world. Savior has risen, the Spirit has come to bring us into love forever. Lifted from darkness and lifted from darkness and into the light. The Son and the daughters are loved at a price. Our God has made us His forever. Oh, we are one and ten, the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. This is the song. This is the song of the redeemed. We are ransom, the ransom and the free. Given life at such a price. This is love. This is love. This is love. And when the Father calls us home one day, and we see Him on the throne, hear the voices sing as one. This is love. This is love. Oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. Oh, we are the people of God with the freedom of hope in our hearts. How great is the love of the Father. 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 Berikan sore-sore kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau Yesus Kristus. Sama-sama tepuk tangan. Katakan Yesus. Yesus kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Yeah, yeah.
bagi Dia Juru Selamat kita. Yesus, Yesus kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu, Engkau telah mengalahkan musuh. Amin. Kau selalu ada setia membela. Kau berdaulat Penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Kami saksikan kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Tepuk tangan sama-sama bagi Dia. Kau yang mengambil alih Tuhan. Mari semua Tuhan sama-sama katakan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Di salib Kau mengambil alih Tuhan. Amin. Semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami. Sekali lagi katakan. Semua telah Kau ambil alih, semua telah Kau selesaikan. Kau melakukannya bagi kami, Tuhan. Nyanyikan. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat Mengalahkannya. Kami saksikan Tuhan kuasa-Mu. kuasa Yesus yang hebat. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Beri sorak-sorai bagi Dia. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita sama-sama disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Yesus Kristus. Amin. Pada minggu ke-18 pembacaan katekismus seperti biasa, saya akan membacakan pertanyaannya dan Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan bersama-sama jawaban beserta ayat dasarnya. Mengapa Kristus, Sang Penebus harus mati? Karena Allah menetapkan dalam kasih-Nya untuk menyelamatkan suatu umat bagi dirinya sendiri. Dan karena kematian adalah hukuman atas dosa, maka Kristus rela mati menggantikan kita untuk membebaskan kita dari kuasa dan hukuman dosa. Dan membawa kita kembali kepada Allah. Melalui karya penebusannya yang menggantikan kita, hanya Dia yang menebus kita dari hukuman kekal dan memberi kita pengampunan dosa, kebenaran dan kehidupan kekal. Berikut ayat dasarnya diambil dari Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Mungkin ada kita yang bertanya-tanya, kalau memang Yesus Kristus Allah Bapa kita, pencipta kita itu memang Maha Kuasa. Kenapa Yesus Kristus yang sempurna itu harus mati di kayu salib? Bukankah seharusnya Allah bisa langsung saja menghapuskan dosa kita, seperti meriset hitungan dosa kita, sehingga Yesus tidak perlu menderita di kayu salib, bisa langsung naik ke surga? Sesungguhnya inti masalah manusia adalah dosa. Dosa bukan sekedar pelanggaran peraturan, seperti jangan mencuri, jangan membunuh.
tetapi sebuah pemberontakan eksistensial kita terhadap Tuhan. Dosa adalah penolakan dan perlawanan yang paling mendasar dari kita sebagai ciptaan terhadap Allah, pencipta kita dan sumber hidup. Akibatnya apa? Akibat dari dosa adalah kematian dalam fisik, dalam rohani, yaitu keterpisahan kita yang secara kekal terhadap Allah. Nah, syukur kepada Allah. Allah kita itu adalah Allah yang maha adil, sekaligus Allah yang maha kasih. Allah yang maha adil dan kudus tidak dapat mengabaikan keberdosaan kita. Dan sepantasnya menghukum kita. Tetapi Allah yang penuh kasih tidak bisa mengabaikan ketidakmampuan kita untuk menebus diri kita sendiri. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita, Dia memberikan jalan keluarnya tanpa harus mengkhianati sifat dan naturnya sendiri. Salib Yesus adalah inti dari jalan keluar Allah ini. Di salib, Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus, menggantikan penghukuman yang seharusnya kita tanggung sebagai pendosa. Dia yang dihukum. Kematiannya adalah satu-satunya cara di mana kasih dan keadilan Allah bisa bertemu secara utuh. Dan hanya di dalam Injil kita bisa melihat Allah yang begitu adil sehingga menghukum dosa-dosa kita. Tetapi Allah juga mengasihi kita sedemikian rupa sehingga Ia yang menanggung sendiri hukuman itu. Kita dibebaskan bukan karena Allah mengabaikan hukum yang sudah dibuatnya. Tetapi karena Yesus Kristus telah memenuhi hukum itu secara sempurna. Lebih sempurna dari segala manusia yang pernah hidup. Dia dihukum supaya kita bebas. Dia mati supaya kita hidup. Dan hasilnya bukan hanya sekedar diselamatkan lalu tidak masuk neraka. Melalui salib, kita diberikan status yang benar di hadapan Allah. Kita dijustifikasi. Kita bukan lagi musuh Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Kita diampuni sepenuhnya. Kita menerima hidup kekal. Keselamatan pada hakikatnya bukan hanya masuk surga, tetapi pemulihan hubungan kita dengan Allah yang merupakan kebutuhan paling dasar dari jiwa kita. Penebusan Kristus juga membebaskan kita dari rasa bersalah, tuduhan-tuduhan, dan usaha yang sia-sia untuk membuktikan diri. Dunia berkata, buktikan dirimu kalau kamu tuh mampu. Buktikan dirimu tuh berharga. Kalau kamu tuh penting. Tetapi Injil berkata, sudah selesai. Injil membuktikan kepada kita bahwa kita lebih berdosa daripada yang kita kira. Tetapi kita jauh lebih dikasihi. Lebih dari kita harapkan. Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Anda untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa pertobatan. Kita ingin mengakui di hadapan Allah bahwa kita masih sering bergumul dengan dosa kita. Mungkin kadang kita berkompromi dengan dosa kita. Dan kita mungkin sering lupa betapa berharganya karya penebusan Kristus di kayu salib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Begitu besar kasih-Mu kepada kami, begitu mulia karya penebusan-Mu. Sehingga Engkau menarik kami keluar dari lumpur dosa. Dan kami kembali ke hadirat-Mu sebagai anak-Mu yang Kau kasihi. Roh Kudus, mampukan kami
untuk hidup sebagai manusia baru. Untuk hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami menjauh, kami tidak mau lagi berkompromi dengan dosa-dosa lama kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita meresponi kebenaran yang baru kita dengar melalui katekismus. Lagu yang baru kita pelajari minggu lalu. Before the throne of God above. Hanya di hadapan tahta Allah yang Maha Kudus, kita menemukan imam besar kita yang setia, pengantara kita, Dia pembela kita. Di hadapan tahta Allah, permohonanku yang teguh, imam besar penuh kasih, Dia pembelaku yang hidup. Ku terukir di tangannya, ku tertulis di hatinya, ku tahu tiada yang pisahkan dari kasih-Nya yang besar, dari kasih-Nya yang besar.
Terpujilah Engkau Yesus Kristus Sang Penyelamat kami. Engkau firman Allah yang maha tinggi, yang tak terselami, berinkarnasi menjadi manusia. Hidup dalam darah dan daging, merasakan seperti apa yang kami rasakan. Dan Engkau mati di kayu salib untuk mengalahkan dosa. Kematian-Mu mengalahkan iblis dan kebangkitan-Mu mau dikalahkan. Dan hari ini Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan kepadamu, Sang Juru Selamat kami Yesus Kristus. Mari saudara sama-sama katakan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Katakan. Hanya dekat kepadamu, Amin. aku rasakan tenang. Dalam hadirat, Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. ini hidupku Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, Pengorbanan-Mu yang mulia. Angkat tanganmu, angkat suaramu, katakan. Hanya dekat. hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya Dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Oh Yesus, sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami satu-satunya. Kau yang menyelamatkan kami. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan
damai kami, Engkaulah perlindungan kami. Hadirat-Mu, ku rasakan damai. Sekali lagi, hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Amin. Yesus, sumber harapanku, ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes. Kami percaya bahwa Engkau Yesus adalah juru selamat kami. Engkau mengalahkan iblis, Engkau mengalahkan maut, dan hidup kami tidak akan pernah terpisah daripada Allah Bapa karena pengorbanan-Mu bagi kami. Jika hal yang terbesar dalam hidup kami, yang kami takuti telah Engkau selesaikan, telah Engkau ambil alih, maka kami percaya di dalam setiap perjalanan hidup kami, dalam setiap musim hidup kami, pada waktu kami memandang salib Kristus, kami percaya ada damai di situ. Kami percaya ada sukacita ilahi di situ. Terima kasih Bu, untuk pengorbanan-Mu, untuk karya salib-Mu, dan untuk keselamatan yang Kau beri buat kami. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang mengkali-berasi hati kami. Biar firman-Mu itu menjadi kekuatan, pengharapan kami. Kami percaya pada waktu kami mendengar Injil, iman kami dibangkitkan. Terima kasih dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami sembah, terima kasih atas seluruh pemeliharaan dan kasih karunia-Mu sepanjang kehidupan kami. Tiba saatnya untuk kami memberi persembahan kami ini dengan penuh rasa syukur dan hati yang bersukacita. Tolong ajar kami Tuhan melalui persembahan ini, supaya kami menjauhkan hati kami dari mamon. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Pakailah supaya Gereja Gibeon boleh menjadi pengelola yang baik untuk memuliakan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hi Church, so excited to see you today. Saya Elin, kembali lagi dalam Gibeon Weekly News. Seorang anak adalah anugerah dari Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua. Karena itu, sebagai orang tua, kita dipanggil dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan membesarkan anak-anak dalam kasih dan kebenaran yang berpusatkan dalam Injil Kristus. Gibeon Church akan mengadakan acara penyerahan anak pada hari Rabu
14 Mei pukul 6 sore di Gibeon Church lantai 1. Segera lakukan pendaftaran melalui link atau melalui website kami di www.gibeon.church atau melalui Connect Booth, karena minggu depan pendaftaran akan ditutup. Hari ini pendaftaran Youth Summer Camp telah dibuka. Untuk Anda, parents yang memiliki anak berusia 12 hingga 17 tahun yang duduk di bangku SMP atau SMA, segera daftarkan anak Anda melalui Summer Camp Booth di Lobby Extension. Karena ini adalah momen spesial untuk para youth dapat mengenal dan masuk dalam komunitas rohani, serta bertumbuh dalam iman mereka kepada Kristus. Di dunia yang sering mengukur kesuksesan hanya dari jabatan dan penghasilan, kita sering terjebak dalam rutinitas kerja. Kejar target, kejar income, hingga lupa mengapa kita memulai pekerjaan itu di awal. Apakah kita hanya diciptakan untuk bertahan hidup? Ataukah Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang lebih besar? Untuk membawa kehidupan, untuk melayani tujuannya, dan memuliakannya di dunia kerja? Seminar Faith and Work bekerja dengan panggilan bukan sekedar penghasilan bersama Pastor Anthony Pribudi akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei pukul 4:30 sore di Gibeon Church. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. So, apakah Anda siap untuk mengubah perspektifmu tentang pekerjaan? Daftar sekarang melalui link berikut. Church, get ready! Minggu depan kita akan mengadakan acoustic worship, a more intimate and heartfelt worship session, dan kita juga akan mengadakan Holy Communion bersama. Congratulations bagi Anda yang telah mengambil langkah iman untuk dibaptis pada hari Sabtu yang lalu. Mari kita terus doakan saudara-saudara kita untuk perjalanan iman mereka dalam Yesus Kristus. Sebelum menutup perjumpaan kita kali ini, let's check out the recap video. Jangan lupa untuk pray, share, and invite 3 orang untuk mendengarkan Injil. See you! Berikan tepuk tangan saudara untuk teman-teman kita yang dibaptis. Amin. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Dan saya juga tahu ada banyak tamu-tamu karena kemarin kita ada conference Streamlining Gospel DNA. Jadi ada kira-kira 200 peserta dengan 35 gereja, dari 35 gereja, 15 denominasi yang kemarin belajar tentang Gospel DNA di Gibeon. Ya, seharian kita ada di tempat ini dan ada banyak tamu-tamu kita yang ada di sini. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan, sambutan yang hangat, welcome ya. Ada yang observe di anak-anak, ada yang observe di kids ya. Jadi hari ini kalau saudara nggak kebagian tempat yang di luar, kalau saudara masih mau dapat kursi, saya bisa melihat ada beberapa kursi-kursi kosong tuh di situ. Ternyata ada beberapa yang kosong ya. Begini saudara ya, hari ini sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita juga mau mendoakan teman-teman kita yang baru dibaptis ya. Saya tahu ada 25 orang, tetapi yang hadir di kebaktian ini ada kira-kira 8 orang. Saya bisa minta teman-teman yang dibaptis bisa bangkit berdiri yang di sebelah sana. Iya, oke. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Ya, oke.
Oh ini mungkin yang nggak hadir ya, yang dibaptis. Kita sama-sama merentangkan tangan kita mendoakan mereka bersama-sama. Biarlah Tuhan menyertai mereka. Bapa di surga yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar yang telah Engkau nyatakan dalam hidup saudara-saudari kami ini di dalam Kristus. Engkau telah memanggil mereka keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Dan hari ini melalui baptisan mereka telah menyatakan bahwa mereka telah mati bersama Kristus. Dan dibangkitkan dalam kehidupan yang baru oleh kuasa kasih karunia-Mu. Teguhkan iman mereka. Kiranya Roh Kudus memimpin mereka setiap hari untuk hidup sebagai anak-anak terang. Meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diperbaharui dalam kasih dan kebenaran-Mu. Lindungi mereka dari godaan dunia, tuduhan iblis dan dari kelemahan diri sendiri. Ingatkan mereka setiap hari bahwa identitas mereka bukan pada keberhasilan atau kegagalan mereka, tetapi pada salib dan kebangkitan Kristus, Sang Juru Selamat yang telah mengasihi mereka. Tolong kami juga sebagai gereja untuk mengasihi mereka, membimbing dan berjalan bersama dengan mereka. Bentuk mereka menjadi keluarga rohani dan kami semua untuk mencerminkan Injil di tengah dunia yang haus akan pengharapan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus berkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami yang hidup. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Silakan duduk. Oke saudara, kita ada di dalam khotbah berseri Facing the World with Gospel Confidence. Almost at the end ya saudara ya. Ini adalah minggu yang ke-16. Dan kita akan bersama-sama membahas Gospel View. Ini fresh perspective from the view of the Gospel. Pandangan Injil atas peperangan rohani. Pandangan Injil atas spiritual warfare. Dan kita akan membaca sama-sama Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Saya akan membacanya terlebih dahulu ayat yang genap. Dan saudara membaca ayat yang ganjil, kita akan membaca bergantian. Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ayat 13. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, beginilah firman Tuhan, berbagai orang yang mendengar, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saya akan memulai dengan pertanyaan seperti ini. Apakah Anda percaya setan atau iblis itu benar-benar ada? Ya, saya yakin jawabannya biasanya dua. Ya tentu saja ada Pak, banyak cerita seram dan mistis. Di Indonesia cerita-cerita tentang santet, pelet, kerasukan. Ada dan sering, bahkan film-film Suster Ngesot, Siksa Kubur, Kuntilanak itu adalah film-film yang sangat populer dan di box office. Tetapi mungkin saudara adalah orang-orang yang sangat rasional. Dan saudara sudah tinggal di kota, saudara sudah S3, S2, S-teler, apapun ya saudara ya. Dan dunia kota besar dan metropolitan, banyak orang percaya semua itu bisa dijelaskan dengan sains Pak. Semua itu ada penjelasan ilmiahnya, psikologi, fisiologi, antropologi, geologi gitu saudara ya. Nah kita perlu sadar bahwa kedua reaksi ini masih jauh dari pandangan Injil yang sesungguhnya dalam peperangan rohani saudara. Ada seorang yang menulis, Charles Baudelaire, di dalam film The Usual Suspect, itu film yang cukup lama, dia bilang begini, the greatest trick that the devil ever pulled was convincing the world that he didn't exist. Trik terbesar yang pernah dilakukan oleh iblis adalah meyakinkan dunia percaya bahwa dirinya, yaitu iblis, itu tidak ada. Nah saudara, kalau saudara kita melihat berita dan kita melihat keadaan dunia ini dengan kekerasan yang ada di mana-mana, perpecahan keluarga di mana-mana, kejahatan terorganisir, korupsi besar-besaran, eksploitasi, human trafficking, diskriminasi, perang ada di mana-mana. Saudara kita perlu sadar bahwa ada sesuatu yang lebih daripada soal psikologi, soal fisiologi, soal antropologi, soal lingkungan. Ada sesuatu yang lebih dalam, ada sesuatu yang di balik semuanya ini, firman Tuhan tidak membiarkan kita buta karena kejahatan-kejahatan yang ada itu ternyata kita harus sadar bahwa ada peperangan rohani atau secara spiritual. Jadi poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah peperangan kita melawan siapa. Jadi kita perlu tahu peperangan kita melawan siapa. Yang kedua, kalau sudah tahu siapa, apa yang sebenarnya kita lawan.
dari lawan kita itu. Dan kemudian bagaimana kita bisa menang. Jadi siapa, apa, dan bagaimana. Kita akan belajar bersama-sama. Peperangan kita melawan siapa. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Kalau kita lihat ayat yang ke-12 dikatakan begini. Karena perjuangan kita, baca sama-sama 1, 2, 3. Bukanlah melawan apa? Darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Jadi bukan sekedar darah dan daging. Kalau ada peperangan, kekejaman, kekerasan, korupsi, rasisme, kemiskinan, itu ada kekuatan spiritual di balik semua ini. Bukan hanya kejahatan sistemik di masyarakat, tidak hanya bisa dijelaskan dari faktor sosial saja, tetapi ada kekuatan spiritual di balik semua ini. Nah, saya akan membuat kontras kepada saudara pola pikir rasional barat dan mistis timur. Nah, saya akan membuatnya karena seringkali kita kalau misalnya saya mau tanya begini ya sama saudara ya. Kalau ada tragedi, bencana, kejahatan besar, saudara lebih cenderung percaya yang mana? Saudara langsung bilang gini, oh itu lupa ngasih sesajen, makanya ada kecelakaan gitu saudara ya. Atau mungkin di dalam pabrik ada kebakaran gitu. Dulu itu ya dukunnya kurang kuat soalnya waktu di sana gitu. Saudara percaya itu? Atau kalau saudara lihat sesuatu, ada sesuatu yang tragedi, bencana alam atau bencana. Saudara langsung bisa bilang, oh itu ada penjelasan ilmiahnya. Itu mungkin secara fisiologi, secara psikologi, secara geologi. Itu sesuatu yang ilmiah. Nah, dua ekstrim ini sebenarnya itu tidak sesuai sama Alkitab, dua-duanya. Jadi yang pertama, pola pikir mistis. Itu over spiritualisasi. Segala sesuatu disalahkan setan. Semua kejahatan serba roh jahat. Pasti itu ada penunggunya, pasti itu kutuk. Makanya kadang-kadang saya ini bingung ditanyain orang, Pak, saya ini jatuh dalam dosa berkali-kali, apakah saya perlu doa pelepasan? Gitu, saudara. Saya tanya sama dia, loh kamu sudah pernah didoakan pelepasan belum? Berkali-kali, mungkin pendetanya yang kurang sakti Pak, gitu loh. Loh kok pendetanya yang jadi salah gitu? Mungkin jangan-jangan kamu yang belum bertobat, saya bilang begitu kan saudara. Jadi kadang-kadang kita terlalu mudah untuk menyalahkan roh jahat dan setan. Atau yang satunya adalah under spiritualisasi, under spiritual. Pola pikir rasional, ini pola barat. Jadi semua kejahatan itu adalah dapat dijelaskan ilmiah. Secara psikologi, secara sosiologi gitu ya. Nah perhatikan saudara, dua-duanya ini sama-sama parsial. Karena rasionalisme barat, yaitu under spiritual, itu mengabaikan dimensi rohani. Sedangkan mistisisme timur yang terlalu over spiritual, mengabaikan tanggung jawab manusia dan akar dosa yang ada di hati manusia. Karena begini saudara, kalau semua salah pendidikan, salah sistem pemerintahan, dunia seharusnya membaik dengan meningkatnya sistem pendidikan dan pemerintahan dengan prosedur SOP dan yang lain-lain. Tetapi kenapa kok faktanya kejahatan semakin mengerikan? Kalau semua itu bisa diselesaikan dengan sesajen, doa pelepasan, minyak urapan. Saudara pernah tahu ada orang yang bawa kayak untuk pupuk itu, minyak urapan isinya, seret. Kalau itu cukup, maka bukankah seharusnya dunia ini penuh dengan kedamaian. Tapi buktinya kebencian, kekerasan, dan ketidakadilan tetap saja ada. Jadi kesimpulannya adalah peperangan, kekerasan, korupsi, rasisme itu lebih dari sekedar faktor sosial. Dan juga lebih daripada gara-gara kutuk, ada penunggunya, gara-gara setan. Bukan, ada kejahatan yang mengakar di dalam hati manusia dan diperparah oleh kuasa si jahat. Kombinasi antara keduanya. Andrew Del Banco, seorang sekuler, berkata untuk menjelaskan dari sisi barat, dia bilang jurang antara keterlibatan, kejahatan dan kemampuan kita menghadapinya semakin besar. Dunia modern kehilangan kosakata tentang dosa dan kejahatan karena menolak keberadaan si roh jahat itu. Nah saya akan, kalau saudara pernah lihat film Silence of the Lamb, itu ada seorang karakter yang namanya Hannibal Lecter. Dia adalah seorang kanibal dan juga serial killer, ketemu sama polisi dan polisi itu minta tolong, orang ini pinter, untuk menangkap serial killer yang lain. Terus kemudian polisi ini berusaha mengenal Hannibal Lecter. Dia bilang, kamu kok bisa jadi kanibal?
Kamu kok bisa jadi serial killer? What happened to you? Waktu ditanyain what happened to you, apa yang terjadi sama kamu? Terus dia bilang begini, nothing happened to me, I happen. Wah gitu saudara. Dia bilang tidak ada yang terjadi padaku, aku yang membuatnya terjadi. Jadi dunia modern mencoba menghapus konsep kejahatan gara-gara ini orang sakit, kondisi, penyakit, trauma. Apa sih yang terjadi di masa lalu? Tapi kejahatan tetap nyata. Karena apa? Sumbernya di dalam hati manusia. Nah saudara, saya mau menunjukkan kepada saudara, sejarah menunjukkan bahwa kegagalan itu sudah terjadi. Orang yang over spiritualisasi itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Orang yang under spiritualisasi juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Rasionalisasi, under spiritual, coba kita lihat bangsa Jerman. Orang yang berpendidikan sekali. Orang yang punya culture luar biasa. Engineeringnya Jerman itu luar biasa. Makanya kalau saudara ditanyain, made in mana? Made in Jerman. Oh itu pasti top. Engineeringnya bagus. Tapi lihat apa yang terjadi. Mereka membantai miliunan orang Yahudi. Holocaust dilakukan oleh bangsa berpendidikan, bangsa Jerman. Kalau masalahnya adalah sosial, maka Marxisme, revolusi sosial, itu seharusnya menyelesaikan banyak masalah. Tapi atas nama keadilan sosial dan pemerataan, malah melahirkan pembantaian massal, perbudakan dan kelaparan besar-besaran. Buktinya apa? Ada penindasan baru. Sekarang Marxisme ada di negara-negara barat dengan neo-Marxisme. Itu juga gagal membawa damai sejati, mendorong polarisasi, bahkan kekerasan atas nama keadilan. Melahirkan kebencian, kekerasan verbal, dan intoleransi terhadap orang-orang toleran bahkan. Jadi kita lihat rasionalisme, orang-orang yang suka bilang, oh enggak ada roh jahat itu. Mengabaikan fakta bahwa akar masalah manusia bukan sekedar sistem, tapi dosa di dalam hati yang ditunggangi oleh roh jahat. Sistem ekonomi, sistem sosial itu tidak bisa mengubah hati yang rusak. Nah kalau kita ngomong tentang mistisisme yang over spiritual, ritual-ritual sesajen, doa pelepasan, minyak urapan, 7 elemen, mau pakai garam, mau pakai apa semua. Kan mestinya kalau itu memang benar-benar manjur, maka itu menghentikan korupsi dong, menghentikan kekerasan. Tapi buktinya apa? Budaya klenik tidak membawa keadilan, tidak menghapus kejahatan. Saya pernah berbicara dengan seorang ibu di luar kota, dia cerita bahwa di daerah asalnya perselisihan antar keluarga sering diselesaikan bukan dengan pengampunan saudara, tetapi dengan santet saudara. Jadi kalau ada yang sakit keras, kalau bisnis bangkrut, ada kemalangan, langsung tuduhannya ini pastikan akan kiriman santet keluarga. Apa solusinya? Santet balasan. Nah begitu saudara. Bertahun-tahun dendam berputar seperti lingkaran setan. Dua keluarga saling curiga, saling balas mengirimkan santet, mengirimkan pelet, sampai anak cucu mereka pun tumbuh dengan saling membenci tanpa tahu awalnya kenapa. Mistisisme memberi mereka cara untuk melampiaskan rasa amarah dari dosa di dalam hati. Tidak pernah menghapus akar lukanya, tidak pernah membawa pengampunan, tidak pernah membawa damai. Jadi saudara bisa melihat ini ya, masalah saudara. Nah, dosa itu lebih dalam dari faktor luar. Kalau under spiritual, rasionalisme itu bicaranya begini. Mengira bahwa pendidikan dan perubahan struktur sosial cukup untuk mengubah hati manusia. Mengabaikan apa? Keberadaan dosa dan iblis. Yang mereka pikir, yang mereka butuhkan adalah teori baru, metode baru, atau struktur sosial yang baru. Tetapi berikutnya mistisisme yang over spiritualisasi segala mengira bahwa ritual, sesajen, doa pelepasan cukup untuk mengusir roh jahat. Mengabaikan kerusakan hati di dalam diri manusia. Hanya fokus pada roh-roh di luar. Makanya selalu mereka pewahyuan baru. Wah kalau ada KKR yang penuh dengan pewahyuan baru. Nabi ya, yang dapat memberikan rahasia urapan yang baru. Oh, rame saudara. Semuanya cari rahasia untuk dapat mendapatkan kunci kemenangan secara spiritual. Tapi kalau kita lihat Injil, Injil menyatakan bahwa kita butuh hati yang baru. Karena hati kita rusak. Nah saya akan jelaskan kepada saudara apa kata Alkitab mengenai kejahatan. Asal usul kejahatan. Ya, Alkitab menunjukkan bahwa asal usul kejahatan itu dimulai dari pemberontakan. Yang pertama adalah pemberontakan malaikat, kejatuhan iblis.
Di dalam Yesaya 14, di dalam Yesaya 28 kita diberi gambaran tentang makhluk surgawi yang sombong, yang ingin menyamai Tuhan dan akhirnya jatuh. Dan Lukas 10 ayat 18, Yesus sendiri pernah berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak berasal dari Allah, tapi dari makhluk ciptaan yang menyalahgunakan kehendak bebas. Dan itu terjadi bahkan di surga. Jadi bukan hanya manusia yang bisa memberontak, para malaikat pun memilih untuk melawan Tuhan. Inilah asal mula kejahatan spiritual yang disebut setan dan roh-roh jahat. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mereka gak mau dibuang sendirian. Mereka menggoda manusia. Kejatuhan manusia melalui pemberontakan manusia karena hati mereka ingin menyamai Tuhan. Kejadian 3 adalah sejarah jatuhnya manusia pertama di dalam dosa. Adam dan Hawa tergoda untuk menjadi seperti Tuhan. Ular bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka sudah diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi mereka tidak puas menjadi ciptaan, mereka ingin jadi Tuhan. Roma 5 ayat 12 menjelaskan bahwa karena dosa Adam, dosa masuk ke dalam dunia dan merusak semua manusia. Yeremia 17 ayat 9 menyimpulkan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Jadi dengan kata lain, manusia ini bukan hanya korban, kita juga pelaku. Dosa bukan cuma sesuatu yang menimpa kita, tetapi sesuatu yang muncul dari dalam hati kita. Dosa berasal dari dalam hati, bukan sekedar pengaruh luar. Markus 7 ayat 20-23, Yesus mengkoreksi pemahaman orang Farisi yang terlalu fokus sama pencemaran yang dari luar. Makanan, ritual, tradisi. Dia berkata, apa yang keluar dari diri manusia, itulah yang menajiskannya. Bicara tentang apa? Masalah di dalam hati. Mazmur 51 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya dalam dosa aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi Alkitab bukan hanya menjelaskan kejahatan itu berasal dari luar, tidak. Tapi justru dari dalam hati manusia sendiri. Itulah sebabnya solusinya tidak cukup hanya dengan reformasi sosial atau terapi. Harus ada pembaruan hati yang radikal. Dan ini hanya bisa terjadi melalui Injil. Jadi saudara bisa melihat di sini baik rasionalisasi atau rasionalisme atau modern, rasionalisme modern atau mistisisme tradisional itu gagal mengobati sumber masalahnya. Disinilah letaknya bedanya antara pandangan dunia dengan pandangan Alkitab. Dunia berkata apa? Manusia itu pada dasarnya baik, hanya sistemnya yang rusak. Makanya sistemnya harus dirubah. Atau mungkin yang mistis bilang, oh manusia itu baik, hanya roh jahat yang sering menyerang. Makanya rohnya harus diusir. Tapi Injil berkata, sistem rusak gara-gara hati manusia rusak. Banyak roh jahat senang, kenapa? Hati manusia itu rusak dan mengundang roh jahat itu. Karena mereka lebih suka menyembah roh-roh itu dibanding menyembah Tuhan. Jadi akar kejahatan bukan sistem yang buruk atau roh-roh yang mengganggu. Tapi hati manusia yang telah rusak dan kuasa jahat itu memperparah hati manusia itu. Jadi masalahnya bukan hanya di luar, tetapi di dalam hati manusia dan ditunggangi oleh roh-roh jahat. Jadi pendidikan bisa mengajar kita sopan santun. Ritual bisa memberi lega sesaat, tapi hanya Injil yang dapat mencabut akar dosa dari dalam keluar. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah kita masuk ke dalam poin yang berikutnya. Apa yang sebenarnya kita lawan? Karena kita sekarang tahu, ternyata lawan kita itu hati kita sendiri. Dan kemudian ditunggangi oleh roh jahat. Jangan jadi korban. Kita semua pelaku dan juga sebenarnya dibohongi iblis seperti Adam dan Hawa. Nah sekarang apa yang sebenarnya perlu kita lawan? Sekarang kita sudah tahu siapa lawannya, diri kita sendiri dan iblis. Dan apa yang harus kita lawan? Nah, kita akan tunjukkan apa strategi iblis. Nah, ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ayo semuanya baca. Supaya kamu dapat apa? Bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis. Bahasa aslinya metodeia. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, scheme. Nah, kalau bahasa Indonesia tipu muslihat sebenarnya adalah skema tipu muslihat. Skema. Nah, kalau saudara lihat apa yang kita lawan di sini adalah subpoinnya adalah tipu muslihat iblis, strateginya iblis, kelicikan iblis, skema setan yang tersembunyi, lebih dari sekedar masalah psikologi, lebih daripada manifestasi roh-roh jahat.
melawan tipu muslihat. Nah kalau saudara perhatikan di sini ya saudara ya. Dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bahasa Inggrisnya for we do not wrestle against flesh and blood. Perjuangan di sini itu bukan kata biasa yang pergumulan itu bukan. Tapi kata ini sangat spesifik dipilih oleh Rasul Paulus, wrestle, bergulat dengan tangan kosong. Nah saya jelaskan kepada saudara. Kalau saudara masih perang pakai panah, ini kan zaman dulu ya, belum ada tembak ya saudara ya. Kalau saudara perang pakai panah, itu artinya musuhnya masih jarak jauh. Dan kalau saudara sudah keluarkan pedang, artinya musuhnya udah makin dekat. Dan saudara bertarung sama pedang. Tapi masih ada jarak. Tapi kalau pedang sudah terlempar, saudara tendang juga pedangnya dia, pisau dikeluarkan, dilempar tidak kena, pisau sudah tidak ada, pedang sudah tidak ada, apa yang terjadi? Loh, boleh dijawab gitu saudara. Gulat, gasaan ya kan saudara. Apa yang terjadi? Gulat. Nah, Rasul Paulus bilang ini, kamu tahu nggak? Iblis itu mainnya jarak dekat. Bukan jarak jauh. Jarak dekat. Bergulat. Bukan dengan panah dan pedang, namun gulat dengan tangan kosong. Bicara tentang momen hidup dan mati. Karena biasanya kalau di situ, either kamu dipatahin lehernya, ya kan, dipatahin tangannya dan yang lain-lain. Dan dia bilang begini, musuhmu bukan hanya iblis, tapi apa? Penguasa, kuasa dunia, penghulu-penghulu dunia, roh-roh jahat. Maksudnya apa? Jangan meremehkan mereka. Karena mereka ini licik. Dan mereka bisa main kotor. Tapi juga jangan lebih-lebihkan mereka. Karena nanti ayat selanjutnya dia bilang kamu pasti berdiri. Karena habis bergulat yang berdiri yang menang. Dia bilang kamu nanti akan berdiri. Kamu menang. Tapi kamu harus tahu ini sangat-sangat intens. Jadi saudara harus sadar peperangan ini intens. C.S. Lewis di dalam bukunya Screwtape Letters. Dia bilang begini, Screwtape Letters itu sebenarnya kisah fiksi. Tapi tentang iblis. Dia bilang gini, iblis sama senangnya dengan orang yang tidak percaya, mereka ada. Maupun dengan orang yang percaya berlebihan bahwa mereka ada. Dan saya teruskan ya, ini tidak saya tulis di sini. Tapi iblis, para setan itu senang dengan kedua kesalahan itu. Menyambut seorang materialis yang gak percaya setan dan seorang penyihir dan dukun dengan kegembiraan yang sama. Ternyata tipu muslihat iblis itu caranya kayak gimana? Ada dua, ya seperti yang saya jelaskan tadi. Tipu muslihatnya ya ini. Meremehkan kuasa kegelapan, under spiritualisme. Rasionalisme bilang gini, setan itu mitos, semua itu trauma, semua itu masalahnya adalah penindasan sistemik. Makanya saya jadi Marxis. Wah, kan gitu kan saudara. Jadi kalau saudara sekolah, belajar ideologi, belajar filosofi untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia. Kalau kita meremehkan, ini tipu muslihat. Kita tidak waspada secara rohani dan selalu tertipu tanpa sadar. Yang satunya melebih-lebihkan kuasa kegelapan, over spiritualisme. Oh mateng kok ini diserang secara rohani. Ya kan saudara? Bahkan ban bocor pun ditengking sama dia saudara. Ban bocor dalam nama Yesus. Emangnya bisa tiba-tiba keluar ditempel langsung. Gak bisa kan saudara, kalau ban bocor ya harus pergi ke tambal ban lah saudara ya. Tetapi kadang-kadang kita menyalahkan iblis, segala sesuatu salahnya iblis gitu. Kalau melebih-lebihkan akhirnya apa? Kita hidup dan lumpuh dalam ketakutan dan selalu was-was. Oh dia keguguran soalnya waktu dia hamil muda itu dia sempat ngelayat si Kak Diasa, pantesan keguguran. Penuh dengan superstitious. Jadi semuanya superstisinya. Oh takut ini takut itu. Hati-hati lo ya. Ojo hati-hati kucing hitam itu segala macam. Waduh macam-macam ada aja saudara. Semuanya karena iblis. Ini kutuk harus dipatahkan. Padahal kalau saudara perhatikan di Efesus 6 ayat 10 dibilang gini. Ayo baca sama-sama ayat 10. 1, 2, 3. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam apa? Kekuatan kuasanya. Ada kuasa yang tinggal di dalam kita kalau kita ada di dalam Kristus. Roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yang setuju katakan amin. Katakan pada dirimu sendiri, ada kekuatan kuasa di dalam diriku. Amin. Katakan pada kanan kirimu, ada kuasa loh di dalam kamu. Amin saudara. Ya kalau saudara percaya Yesus ya. Kalau belum percaya Yesus ini adalah waktunya saudara percaya Yesus.
Loh beneran ini. Saudara saya kasih kesaksian nyata ya. Saya pergi ke pelayanan di pulau-pulau itu saudara ya. Pada waktu saya pernah pelayanan di sana. Terus malamnya ada KKR pagi-pagi. Pada waktu breakfast saya belum mandi. Belum even doa saudara. Jadi kalau misalnya orang yang punya kekuatan kuasa itu udah harus gitu. Nggak harus gitu. Ya bangun tidur pun ya. Saya bangun terus udah gitu tahu saudara. Karena tadi malam itu ada banyak yang disembuhkan. Ada banyak KKR itu ya luar biasa lah ya. Banyak orang bertobat. Itu yang ngantri untuk didoakan tim kita tuh banyak. Lah saya keluar masih pakai kaos oblong, celana pendek, cari soto saudara ya. Karena lapar gitu ya saudara ya. Dan itu tim panitia di sana ada yang minta didoakan. Tim panitia udah mulai mendoakan gitu. Terus ada orang yang manifest. Wow, manifest tuh kayak gitu-gitu saudara ya. Itu bukan kayak selebriti yang kena sarafnya terus dikira kesurupan ya saudara ya. Ya itu kan ada yang in sekarang ya. Yang nggak tahu ya, yang paham-paham aja lah ya saudara ya. Saya cuma dikirimin aja kemarin, kasihan ya, dikirain kesurupan padahal itu kena sarafnya. Jadi dia gini-gini terus itu katanya kesurupan gitu saudara ya. Tapi itu benar-benar manifestasi. Saya lewat begitu ya. Orangnya bisa mental. Juas gitu. Panas gitu. Terus, wih Bapak ini sakti. Sakti? Sakti apa? Gak ono. Saya berdoa aja belum, saya bilang gitu. Kok bisa seperti itu? Ternyata saudara, yang dia lihat itu ada kayak terang segala macam. Nggak tahu apa, itu Roh Kudus. Saudara. Jadi kalau saudara mau tahu kebenarannya, setan itu takut sama saudara. Makanya dia melakukan apa? Intimidasi. Jadi ayat 10 maksudnya apa? Jangan melebih-lebihkan kekuatan roh jahat. Jangan lari, jangan takut. Jangan khawatir. Kemudian di ayat 13. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan apa? Tetap berdiri. Ini yang tadi saya katakan. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kamu dapat melawan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Paulus gak ngomong gini. Kamu mungkin akan berdiri. No. Gak gitu. Dia berkata, kamu tetap berdiri. Artinya, kamu pasti menang. Katakan sama-sama, saya pasti menang. Sudah percaya Yesus gak? Nah, ya saudara. Kalau saudara ada di dalam Kristus, saudara pasti menang. Nah, yang perlu kita pahami adalah memahami kompleksitas dosa. Dosa itu bukan cuma hanya gara-gara roh jahat, atau gara-gara masalah pemerintah, masalah ekonomi. Bukan. Kompleksitas dosa. Richard Baxter, seorang Puritan di tahun 1600-an, dia menulis sebuah buku tentang melankoli yang menjelaskan tentang depresi. Dia memberikan pandangan mengenai kompleksitas dosa itu ada 4, saudara. Kejahatan dan pergumulan kita. Itu source-nya ada 4. Saudara. Yang pertama, pergumulan kita itu bisa saja disebabkan oleh hal-hal fisik. Mungkin asam lambung, mungkin sakit jantung, mungkin balance in hormon, macam-macam. Thyroid, ya. Jadi hari ini, kalau saudara mengalami sesuatu, coba dicek apakah secara fisik tubuhmu sehat atau tidak. Mungkin yang Anda butuhkan kalau secara fisik, obat, makan sehat, istirahat. Jadi ada sesuatu yang berhubungan dengan tubuh saudara. Yang kedua, bisa jadi masalah psikologis. Temperamenmu, mungkin ada trauma, makanya kamu suka marah-marah. Mungkin dulu pernah dilukai, makanya kamu suka merasa stres, gampang down, gampang menyalahkan diri sendiri. Yang Anda butuhkan adalah konseling. Anda butuh afirmasi, pendampingan, kasih, ya, konseling. Yang ketiga, dia berkata mungkin ada masalah moral. Mungkin Anda merasa bersalah tentang sesuatu. Mungkin Anda marah atas sesuatu. Dan Anda marah gara-gara rasa bersalah itu mungkin. Maka yang Anda butuhkan adalah bertobat. Anda butuh Injil pengampunan. Anda butuh rekonsiliasi. Jadi ada masalah fisik, psikologis, moral. Baru kemudian terakhir dia berkata ada gangguan setan. Yang sedang kita bicarakan saat ini. Jadi bisa salah satu. Nah dia bilang begini. Bisa juga lebih dari 1, 2, 3 atau semuanya saling berinteraksi. Inilah yang namanya kompleksitas. Nah coba saya bandingkan dengan model yang cuman reduksi. Reduksi ada. Bandingkan dengan reduksi pendekatan over spiritualisasi. Oh iki pasti setan. Ayo aku siap minyak urapan. Wah
kan gitu. Ditengking, dalam nama Yesus, udah muntah-muntah. Tapi tetap aja punya banyak masalah. Padahal sudah muntah, sudah lega, sebentar, besok masalahnya datang lagi. Atau under spiritual, dikasih obat terus. Apa yang terjadi? Jadi, ya gitu saudara ya. Dikasih obat aja. Nah faktanya semua faktor bisa saling berinteraksi, terlibat secara kompleks. Jadi gini saudara, kita perlu memahami pandangan Injil dan keluar dari kedua kesalahan ini. Over spiritualisasi atau under spiritualisasi. Mereka adalah bagian dari skema metodea tipu muslihat iblis. Dan by the way, kata iblis di situ tidak pakai kata iblis biasanya. Katanya diabolos. Diabolos itu bukan karena dia suka membolos ya saudara ya. Diabolos itu adalah seorang pembohong, seorang pemfitnah. Nah dari sini kita bisa lihat apa yang kita lawan ya, tipu muslihat itu. Bagaimana iblis itu diabolos, membohongi kita. Nah John White, seorang konselor Kristen, bertahun-tahun dia menulis buku tentang konseling. Dan dia menjelaskan kepada kita. Dan saya mau pakai ini untuk menjelaskan bagaimana iblis bekerja. Membohongi kita. Gimana iblis menipu kita? Nah, terus dia bilang begini, saudara. Kamu tahu kalau ingin belajar bagaimana iblis membohongi kita. Itu coba pergi ke grand piano. Terus buka grand pianonya. Terus dia bilang gini, iblis itu tidak membuat orang baik jadi jahat. Enggak. Dia hanya mempermainkan kecenderungan dosa yang sudah ada. John White berkata bahwa kebohongan iblis itu seperti kalau kamu pergi ke grand piano, buka tutup pianonya, kamu nyanyikan nada, senar yang sesuai dengan nada yang akan dinyanyikan itu akan bergetar meskipun tidak disentuh. Meskipun tutsnya tidak dipegang, dipencet, itu nanti senarnya getar. Tiba-tiba ada gitu saudara. Begitu juga iblis. Ia tidak akan menekan tuts hidupmu enggak. Dia memainkan senar yang sudah ada. Iblis akan menyenggol atau menggetarkan, mengeluarkan nada-nada luka-luka hatimu. Sehingga kalau kamu luka, kamu akan merasa rendah diri. Sehingga kalau kamu luka, kamu akan merasa marah. Dia akan menyanyikan lagu hawa nafsu. Dia akan menyanyikan lagu kepahitan. Dia akan menyanyikan lagu kesombongan yang memang sudah ada di dalam hatimu. Dia nggak bisa menyentuh kamu. Tapi dia bisa menyanyikan nada. Sehingga senar hatimu bergetar. Itulah sebabnya kalau kita nggak hati-hati dan membiarkan hati kita itu dipermainkan sama lagu-lagu iblis. Maka senar hati kita ini goyang semua saudara. Di Efesus 4 ayat 27 saya kasih contoh. Janganlah matahari terbenam saat kamu marah. Berdamailah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Loh itu ada tulisannya. Apa maksud jangan beri kesempatan pada iblis? Karena kalau Anda menyimpan kemarahan, kepahitan, Anda dendam, itu memberi iblis kesempatan memainkan senar hatimu. Kamu pernah sudah marah, habis itu sudah reda, terus habis itu saudara duduk makan, terus sudah mikir lagi tadi. Saudara ingat-ingat lagi, terus tiba-tiba ada yang suara gini, gak kurang ngajar tak tadi? Iya. Kurang ngajar ya. Mesti tak balas sih. Kamu mau dibiarkan diinjak-injak sama dia. Dia loh yang dapat transferan. Bukan kamu loh. Wah suami-suami. Wah kurang ngajar. Padahal sudah enggak apa-apa. Tiba-tiba tangannya mengepal. Keringetan. Loh kok bisa gitu? Iblis. Tiba-tiba. Gitu. Iya kurang ngajar. Saudara mulai mengentertain. Jadi Anda memberi pijakan kepada iblis. 1 Timotius 3 ayat 6-7. Jangan tempatkan seorang muda ke dalam jabatan penatua. Karena dia bisa jadi sombong dan jatuh ke dalam jerat iblis. Kesombongan membuat Anda jatuh ke dalam perangkap iblis. Jadi iblis menyanyikan lagu-lagu yang membuat senar dosa yang sudah ada di dalam hati kita untuk bergetar. Keinginan itulah yang menjadi senar hati kita. Iblis menyanyikan lagu-lagu yang senada dengan berhala-berhala di dalam hati kita. Iblis tidak bisa membuat Anda berdosa, tapi dia bisa menyentuh hati saudara dan menggetarkan kecenderungan dosa itu sehingga saudara panas, sehingga saudara tertrigger dan apa yang terjadi? Saudara jatuh dalam dosa. Iblis tahu
Kamu suka hal-hal apa? Maka iblis akan menyanyikan itu di hati kita. Kalau kita tertarik pada hawa nafsu, maka dia akan menampilkan hal-hal yang membuat kita tertarik sama hawa nafsu. Jika senar hati kita bergumul dengan penerimaan, maka saudara akan merasa tertolak. Dan saudara bilang, kamu harus ngelakuin sesuatu untuk diterima sama dia. Iblis itu seperti algoritma dari sosial media. Saudara pernah lihat? Saudara scroll apa, tiba-tiba saudara buka langsung muncul itu semua. Seperti itulah. Bagi saudara yang suka sosial media, hati-hati. Itu senar hati yang ditangkap oleh algoritma dari sosial media. Sekarang iblis pakai algoritma. Menampilkan apa yang Anda sukai. Nah, kita perlu mewaspadai titik lemah kita. Iblis tidak akan dapat merenggut keselamatan saudara. Tapi dia dapat menipu orang-orang pilihan Allah. Dan supaya orang-orang pilihan Allah itu digetarkan senar dosanya dan berhala di dalam hatinya. Nah, gimana caranya? Ada 2. Ini 2C ya, 2C. Ada 2, yaitu apa? Caranya iblis membohongi kita melalui godaan. Katakan sama-sama godaan. Godaan. Yang satunya apa? Tuduhan. Nah, godaan itu temptation. Temptation itu pandangan yang terlalu tinggi tentang diri sendiri membuat kita jatuh dalam dosa. Gak apa-apa. Tuhan ngerti kok. Dia kan penuh kasih dan anugerah. Kan gitu, saudara. Gampang. Nanti loh kalau khotbah ada gospel connection toh. Ya pas itu kamu minta ampun. Nangis. Aman. Itu untuk orang-orang yang sudah di gospel center church gitu, saudara. Merendahkan kekudusan Tuhan. Jatuh ke dalam jurang kesombongan. Aku baik-baik saja kok. Aku cuma main-main dosa di sini. Atau satunya adalah tuduhan, condemnation. Yang satu temptation, yang satunya condemnation. Pandangan terlalu rendah tentang diri sendiri membuat kita tenggelam di dalam dosa. Aduh, aku ini gagal terus ya. Aduh, aku ini memang bobrok, gak punya harapan. Merendahkan kasih Tuhan. Memang Tuhan gak akan pernah ngerti. Tuhan itu kudus. Kamu memang selalu kurang ajar. Kamu itu memang anak gak tahu diri. Kamu itu selalu ada di dalam dosa. Lihatin sebentar lagi kena kutuk kamu. Terus tiba-tiba saudara diserempet mobilnya. Mateng habis gini aku tabrakan. Tiba-tiba saudara sakit. Mateng aku habis gini kena kanker. Habis gini aku kena ini, kena itu. Apa yang terjadi? Saudara mengutuki diri sendiri. Nah, ini mirip saudara. Godaan merasionalisasi. Kayak orang barat. Kamu itu kan memang cowok, tapi kamu itu wanita yang ada di dalam tubuh cowok. Jadi gak apa-apa. Memang kamu punya kecenderungan suka sama sesama jenis. Itulah wajar. Semua orang melakukannya, makin banyak kok, it's okay. Setan membuat kita merasionalisasikan, digoda. Kita ini baik-baik saja. Kita lebih baik dari orang lain, kita pantas bahagia. Kita bisa mengabaikan kekudusan Tuhan. Dan berkata, Tuhan kan pasti ngerti kalau dia ada. Ini adalah bentuk kesombongan rohani yang tersembunyi. Tapi tuduhan itu mengover spiritualisasi. Kayak tadi yang saya bilang, kamu dikutuk, engkau kena karma kon ya. Duh, aku kan Kristen, aku gak percaya karma. Bodoh aja, semua itu ada hukumnya. Roh jahat itu, setan itu membuat kita merasa terlalu rusak, terlalu kotor, terlalu gagal. Dan kita berpikir Tuhan gak mungkin mengasihi aku. Aku ini kena hukuman Tuhan. Ada orang yang sakit, gak sembuh-sembuh. Karena dia yakin banget bahwa dia dihukum Tuhan. Ini adalah bentuk keputusasaan yang berdosa. Nah, saya mau kasih secepat mungkin ya. 8 cara iblis menggoda. Saudara tahu di dalam buku ini, Precious Remedies Against Satan's Device ada 60. Nah, ini kakek bocor buku ya gini nih saudara ya. Ada 60, saya kasih 8 saja ya saudara ya. Kok banyak ya pastor? Ya nanti saudara akan mendengar. Oh itu kok ada di pikiranku ya. Nah pikiran itu ada nggak di pikiran saudara? Coba. Yang pertama, menunjukkan umpan, menyembunyikan kait. Jadi gini, lakukan saja, kamu pasti puas, nikmat itu enak. Memamerkan kenikmatan dosa tetapi menyembunyikan penyesalan konsekuensinya. Padahal dosa itu pasti banyak konsekuensinya tapi gak pernah dibahas. Gak apa-apa, enak, istilah gitu. Yang kedua, merasionalisasikan dosa sebagai kebaikan. Aku ini bukan pelit, aku ini hemat. Aku bukan kikir, aku ini irit. Nah, kan saudara kita merasionalisasikan dosa dengan kebaikan. Memakai istilah rohani positif untuk membungkus dosa. Aku gak pemarah. Aku ini berprinsip. Wah
kan gitu saudara. Gara-gara itu aku ngamuan gitu saudara. Soalnya aku ini berprinsip, prinsipku itu enggak bisa digemingkan. Wah, self justification. Jadi akhirnya kita suka membuat segala sesuatu itu kelihatannya baik. Menunjukkan dosa pemimpin Kristen. Lah, pemimpin Kristen itu loh, pendeta aja jatuh. Kamu kan orang biasa ya, sudahlah. Enggak usah terlalu fanatik. Pemimpin aja jatuh. Enggak apa-apa. Wis talah gampang, Tuhan pasti mengerti. Melebih-lebihkan belas kasihan Tuhan membuat kita menganggap enteng dosa. Do it, God will forgive you. That's His job to forgive you. Tuhan pasti ngerti. Tuhan pasti ngampuni. Memang Tuhan itu maha pengampun kok. Oh ya, gampang. Nanti tunggu gospel connection. Nah gitu mungkin saudara. Apa yang terjadi? Saudara membuat diri seakan-akan oke. Membuat kita pahit terhadap penderitaan yang terjadi. Saya capek, saya layak bahagia, saya butuh pelampiasan. Karena apa? Aku ini capek, kerja terus aku ini. Aku butuhlah pelarian sedikit. Menggoda kita merasa berhak atas pelampiasan dosa karena sudah menderita. Membandingkan hidup kita dengan orang lain. Lihat tentang orang itu. Ngejak duit orang. Korupsi. Hidupnya tambah enak. Gak ditangkap-tangkap KPK. Ya apa sih? Membuat kita iri, putus asa. Saat ngelihat orang jahat kok soge. Atau gini. Orang gak gospel kok tambah soge. Aku sih gospel kok tambah soro. Gimana sih ini? Aku kan teologinya benar. Marah. Saudara. Mungkin aku sekali-sekali tak melakukan yang kurang benar. Supaya aku cuan. Kok sunyi ini? Mulai dengar suara-suara itu. Sering terjadi. Di dalam hati saudara. Membandingkan dosa dengan kebaikan di area yang lain. Sudah pernah nonton mafia? Bunuh orang. Tapi cinta sekali sama mamanya. Cinta sekali sama anaknya. Saudara pernah tahu? Orang yang sangat beramal. Tapi korupsinya gila-gilaan. Nebus dosa. Gitu. Membandingkan dosa dengan kebaikan di area lain. Membuat merasa seimbang. Satu dosa bolehlah. Meskipun besar gitu ya. Kebaikan di tempat lain. Gitu ya. Gak apa-apa lah. Ya kan aku melakukan ini. Terus iblis bilang, gas. Gitu, saudara. Yes. Ajar. Gitu saudara. Membuat kita merasa pantas menerima kenikmatan tertentu. Membuat kita merasa layak menikmati dosa karena sudah berkorban dan beratnya kehidupan. Gak ada yang tahu perjuanganmu. Semua itu salah mengerti kamu kan. Udahlah, layak kok kamu dapat ini. It's okay, rekreasi. Jadi apa yang terjadi? Ini adalah godaan-godaan. Tuduhan, saya kasih 4. Dari buku yang sama. Fokus berlebihan pada dosa, bukan pada juru selamat. Setan membuat kita melihat dosa terus-menerus, lupa melihat pada salib Kristus. Kamu memang orang berdosa, Tuhan pasti gak senang sama kamu. Lihat itu. Obsesi sama dosa masa lalu yang tidak bisa diperbaiki. Ya Tuhan memang bisa ngampuni, tapi lihat istrimu gak mau ngampuni kamu. Toh. Ya kapok kon, pantesan kamu kayak gini. Perbuatan itu sudah merusak keluargamu, kamu orang gagal. Ini terus play di kepala kita. Saat hidup terasa berat, ekonomi terasa kacau, lihat nomor 3. Melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Tuhan. Kesehatan drop, iblis bilang, ini semua karena Tuhan marah. Kamu sedang dihukum. Memang kamu ini sedang menuai semua dosa-dosamu. Itu ada tuaiannya ini sekarang. Semua hukuman jatuh ke kamu. Padahal semua hukuman sudah ditanggung Kristus. Anak Tuhan seharusnya tidak bergumul seperti kamu. Tiba-tiba ada keraguan. Loh kamu kok ragu? Kamu bukan orang pilihan Tuhan. Kamu masuk neraka. Kamu kalau Kristen gak mungkin kayak gini. Akhirnya apa? Tertuduh. Saudara, inilah senar-senar algoritma yang sering muncul di kepala kita. Reflektifnya, saudara. Apakah kita sedang dipermainkan oleh iblis? Apakah saudara kenal semua skema tipu muslihat ini? Apakah kita sedang digoda atau sedang dituduh? Yang mana? Kamu sering digoda atau kamu sering dituduh? Apa reaksi kita? Over spiritualisasi atau under spiritualisasi? Iblis tahu senar mana yang Anda miliki. Iblis tahu algoritma mana yang seringkali ditampilkan. Dia sedang membuat hatimu bergetar. Banyak dari kita nggak sadar tipu muslihatnya. Kita cuman hanya go with the flow. Kita perlu sadar, memahami.
Kita masuk dalam poin yang ketiga. Bagaimana kita dapat menang? Nah ini ya saudara, bagaimana kita dapat menang? Kenali skema tipu muslihat yang biasa dipakai iblis sama Anda. Sadari senar hatimu, kecenderungan dosamu yang sering dimainkan oleh iblis. Iblis tahu celahmu, kamu tahu nggak celahmu? Ya, tahu nggak? Kadang-kadang ada celah di sana sama kita malah dibuka-buka. Itu kan sudah tahu ada tebing di sana kita main-main. Gitu kita main-main. Kita lihat, boleh nggak ya aku main-main di situ? Itulah kita. Apa suara-suara yang sering kamu ulang-ulang di hatimu? Apakah itu suara Injil atau gema tipu muslihat iblis? Apa kalimat-kalimat yang sering kamu ulangi waktu kamu jatuh dalam dosa? Kita perlu jujur dengan senar spiritual yang sering digetarkan oleh iblis. Kata-kata apa yang sering muncul diulang-ulang di hatimu? Gak apa-apa kok, ini dosa kecil. Ini gak berdampak besar. Cuma klik-klik gitu toh, habis itu dihapus, gak ada yang tahu. Apa? Kamu ini memang gagal, pecundang, kamu ini goblok, kamu memang brengsek, kamu gak ada harapan. Kamu orang yang gak punya masa depan. Atau apa? Kamu kan sudah kerja keras, kamu capek kan, bolehlah kompromi sedikit-sedikit. Apa yang membuat kita panas? Trigger-triggernya, apa yang membuat kamu marah? Apa yang membuat kamu rendah diri? Apa yang membuat kamu gak terima? Tangkap itu. Jangan biarkan tipu muslihat itu saudara teruskan dan saudara dengarkan. Dan begini saudara, 3B. Kalau saudara sudah menang satu, waspadai pergantian strategi iblis. Musuh kita bukan statis. Jadi kita nggak boleh pasif secara rohani. Ketika satu jebakan gagal, iblis akan pindah ke taktik baru. Jangan hanya mengenali godaan-godaan lama, namun waspadai bentuk-bentuk baru. Iblis nggak pakai serangan yang sama terus-menerus. Saat Anda sadar satu skema tipu muslihat iblis, nggak berhasil, dipencet-pencet, digetarkan nggak bisa. Iblis pindah ke strategi lain. Kalau saya mungkin kontrol. Saya berusaha mengontrol, sudah bisa. Tuhan in control. Amin, sudah bisa. Tapi tiba-tiba mulai power. Iya kamu in control, Tuhan in control. Iya, bagaimana dengan reputasimu? Orang mikir kamu gimana kalau kamu diinjak-injak sama pendeta-pendeta itu, lihat itu. Buktikan dalam hati. Jadi saya pun juga nggak imun. Nah bagaimana saudara dan saya sadar akan hal itu. Nah hari ini saya mau mengajak kita, gimana kita memenangkan peperangan rohani ini. Dikatakan apa? Firman Tuhan berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Apa yang harus dikenakan? Injil adalah perlengkapan senjata Allah. Karena begini saudara, Injil menghancurkan dua strategi iblis. Godaan iblis dihancurkan dan tuduhan iblis dihancurkan. Temptation dihancurkan. Dan condemnation dihancurkan. Kalau saudara lihat godaan, temptation, itu menyembunyikan kekudusan Allah. Tuhan kan pasti mengerti. Kalau tuduhan, condemnation, itu menyembunyikan kasih Allah. Oh Tuhan tidak mungkin mengerti. Tuhan tidak akan mengampuni kamu. Kamu sudah terlalu dalam dosamu. Dia pasti menolak kamu. Dia pasti menghukum kamu. Tuduhan dan godaan. Tetapi Injil tidak pernah menyembunyikan kedua-duanya. Namun Injil menyatakan kasih dan kekudusan Allah itu secara utuh. Injil membongkar dua strategi iblis. Injil akan menjawab godaan dengan kekudusan Allah. Injil membongkar dan menjawab tuduhan dengan kasih Allah. Nah pertanyaannya kan begini, bagaimana Injil menjawab godaan dengan kekudusan Allah? Bagaimana Injil menjawab tuduhan dengan kasih Allah? Ayatnya tadi berkata begini, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Perhatikan saudara, this is the gospel. Gospel connection-nya di sini. Ada dua kebenaran Injil yang perlu terus kita kenakan. Apa itu? Ini perlu terus direnungkan karena begini. Kita begitu berdosa sehingga Kristus harus mati. Menanggung hukuman dosa kita disalib. Itu harus kita kenakan. Itu harus kita renungkan. Tetapi pada saat yang sama, pada waktu tuduhan itu datang, pada waktu iblis menuduh kamu, kita harus sadar, kita begitu dikasihi sehingga Kristus yang paling mulia, yang paling kudus, rela mati menggantikan posisi kita, menanggung hukuman dosa kita, disalib. Jadi pada saat saudara digoda, lihatlah salib karena dosa saudara,
dosa saya membunuh Kristus di salib. Dosa kita begitu jahat sehingga Yesus dibunuh, dihukum mati karena dosa itu. Bagaimana mungkin kita itu masih peluk dosa itu? Bagaimana mungkin kita masih suka sama dosa itu? Kalau kita dituduh, kita perlu sadar. Lihat salib, karena Kristus rela di salib menanggung semua hukuman dosamu. Gak ada lagi yang perlu kamu bayar, sudah lunas. Kamu gak perlu sesajen lagi. Kamu gak perlu minyak-minyak urapan lagi untuk membuat semua kutukmu dipatahkan. Minyak yang paling harum itu apa? Pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu yang paling mulia. Renungkan itu. Karya salib Kristus menghancurkan tipu muslihat iblis. Ketika kita merasa terlalu baik dan sombong, ingatlah salib Kristus. Salib Kristus mengingatkan kita betapa parahnya dosa kita. Betapa jahatnya hatimu. Betapa bobroknya hidupmu. Sehingga butuh salib. Butuh Tuhan sendiri yang mati untuk menyelamatkan kamu. Tetapi pada waktu kita putus asa, waktu kita gagal, waktu kita berdosa, ingatlah salib Kristus menunjukkan betapa besar kasihnya, betapa dalam kasihnya, betapa lebar, tinggi, panjang kasih Tuhan kepada saudara. Rasionalisme mengunderspiritualisasi banyak. Lupa ada masalah dosa, ada hutang dosa. Tapi salib mengingatkan kita, hutang dosamu sudah lunas. Mistisisme over spiritualisasi, berusaha bayar hutang itu dengan ritual. Doa pelepasan, minyak urapan, 7 elemen apapun supaya kutuk lepas katanya. Tapi waktu kita lihat salib, Kristus sudah bayar lunas melalui dia salibnya. Saudara, salib menunjukkan bahwa saya, saudara, begitu bobrok sehingga anak Allah, Yesus, harus mati. Namun, salib juga menunjukkan saudara begitu dikasihi sehingga anak Allah rela mati menggantikan saudara. Iblis ingin kita lupa akan ini. Iblis ingin supaya kita lupa kekudusan Allah dan kasih Allah. Tapi salib memperagakan kedua kebenaran itu bersama-sama. Salib membungkam suara godaan. Salib membungkam suara tuduhan. Dosa tidak pernah ringan. Yesus disalibkan karena dosa saudara dan dosa saya. Dosa memang besar, namun kasih Kristus lebih besar. Yesus rela disalib, mencurahkan darahnya untuk menghapus hutang dosa saudara. Tidak cukup kita hanya tahu bahwa kita diselamatkan karena salib, tapi renungkan salib itu. Saudara udah tahu siapa musuhnya, saudara tahu tipu dayanya. Sekarang kita tahu cara membongkar dan mengalahkan strateginya. Wahyu 12 ayat 11a, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka mengalahkan dia oleh apa? Darah anak domba. Dan oleh apa? Perkataan kesaksian mereka. Apa yang kamu saksikan? Tentang dirimu? Atau tentang karya salib Kristus? Iblis bisa tipu kita. Iblis bisa serang kita. Tapi iblis tidak bisa mengalahkan orang yang berdiri di dalam Injil. Kalau kita di dalam Kristus, kita sudah punya perlengkapan senjata lengkap. Injil. Kita tidak bertempur sendirian. Yesus sudah menang. Itulah sebabnya saudara lebih dari pemenang. Yang setuju katakan amin. Saudara-saudara, saya ingin jujur sedikit di akhir khotbah ini. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga tidak kebal terhadap serangan musuh. Bahkan justru karena saya melayani Tuhan, saya sering merasa justru jadi target utama si jahat. Ada di saat-saat di mana saya digoda dengan begitu liciknya. Bukan dengan hal-hal yang frontal, saudara. Tapi hal-hal yang tampaknya sah. Kata-kata yang sering menggetarkan senar hati saya. Kamu kan sudah pelayanan, kamu sudah kerja keras, kamu pantaslah dapat sedikit pelarian.
Kamu kan melayani banyak orang. Sudah melayani banyak orang, disalah mengerti, diomongin jelek di belakang. Masa sih kamu gak boleh egois dikit? Lumrahlah kalau kamu egois. Dah, hidup untuk dirimu sendirilah sekali-sekali. Aduh. Dan saya waktu dengar kayak gitu benar juga ya, kurang ajar memang orang-orang itu, gak tahu diri. Saya mulai marah-marah sendiri, saudara. Tapi bukan hanya godaan, tapi juga sering tuduhan. Ketika pelayanan terasa kering, ketika ada keputusan yang saya buat salah, ketika hati saya mulai jenuh, saya jatuh dalam dosa, mungkin gagal sebagai suami, gagal sebagai bapak. Kamu memang gagal, munafik, Tuhan muak sama kamu. Memang kamu ini fake, lihat modelanmu gak cocok jadi gembala sidang memang. Lihat mau dibawa kemana itu jemaat semua. Dan kata-kata itu muncul. Dan saya akui. Kadang saya percaya sama bisikan itu. Kadang saya kehilangan keberanian dan semangat. Untuk terus melayani. Tapi disitulah Injil datang. Bukan hanya datang sebagai teori. Injil menjadi nafas yang memberikan saya kehidupan. Ketika saya diombang-ambing. Di antara kesombongan atau rasa malu, rasa gak layak. Injil menegakkan saya kembali. Waktu godaan itu datang, saya perlu memandang kepada salib. Yesus disalib bukan untuk saya dapat main-main dengan dosa. Dosa yang saya anggap ringan itu justru membuat Yesus ditikam. Dosa yang justru saya pikir itu no big deal. Itu membuat Yesus ditelanjangi, disalibkan, disiksa di atas salib itu. Dan waktu saya memandang salib, di situ saya sadar betapa bobroknya hidup saya. Tapi pada saat yang sama, ketika saya dituduh, saya memandang kepada salib, itulah kasih Allah. Di salib itu saya melihat kasih Allah yang gak kecil. Kasih yang begitu besar untuk memeluk saya yang memang gak layak untuk jadi hamba Tuhan. Bahkan di saat saya gak layak, dia gak pernah menunggu saya layak. Dia gak pernah menunggu saya sempurna. Dia justru mati saat saya masih berdosa. Roma 5 ayat 8 berkata, bahwa inilah kasih Allah. Dia mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Salib membuat saya gak meremehkan kekudusan Allah. Betapa seriusnya dosa saya sampai harus ada darah Yesus yang ditumpahkan. Tapi salib juga membuat saya tidak bisa meremehkan kasih Allah. Karena begitu dalam kasih itu. Sampai Yesus rela menanggung semua dosa saya. Semua ketidaksempurnaan saya. Semua tuduhan saya. Hari ini saya bisa berdiri di hadapan Anda. Bukan karena saya kuat. Tapi karena saya melihat dan punya salib. Yang memberikan saya kasih karunia anugerah. Saya masih terus berproses. Saya masih terus belajar mengenakan Injil. Inilah perlengkapan senjata Allah. Saya tidak bertempur untuk meraih kemenangan. Tapi saya bertempur dari titik kemenangan di dalam Yesus. Itulah sebabnya kita semua yang ada di dalam Yesus. Kita lebih dari pemenang. Kita tidak berperang untuk menang. Tapi kita bertempur dari titik kemenangan di dalam Yesus Kristus. Saudara, apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Reflektifnya ya. Apakah kita terlalu mengandalkan rasio? Terlalu sibuk cari penyebab mistis, over spiritual. Sehingga lupa bahwa musuh kita adalah dosa yang ada di dalam hatimu. Senar hatimu sering digoyangkan oleh iblis. Apakah saudara meremehkan godaan setan? Atau terlalu takut sama kuasanya? Sehingga gagal melihat bahwa hanya Injil yang mampu membongkar tipu muslihat iblis itu. Apakah saudara berusaha bertempur dengan kekuatanmu sendiri? Atau mungkin sama doa, ritual, minyak. Tahukah saudara? Kemenangan saudara datang di dalam Kristus. Dengan mengenakan Injil setiap hari. Sama-sama kita periksa hati kita. Dan biarlah hari ini saudara dapat menang. Karena saudara lebih dari pemenang. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan menyanyikan lagu dalam Kristus. Tapi saya akan membacakan
implikasi Injil sehingga saudara dapat mendiskusikannya di care group saudara masing-masing minggu ini. Orang berinjil sadar bahwa musuh sejati bukan hanya sistem sosial atau roh-roh jahat semata, melainkan dosa yang di dalam hati yang hanya dapat ditaklukkan oleh kuasa Kristus. Orang berinjil melawan tipu muslihat iblis bukan dengan meremehkan roh jahat atau membesar-besarkan kuasa roh jahat, melainkan dengan kebenaran Injil yang mengungkapkan kejahatan tanpa rasa takut. Jangan takut saudara, saudara sudah menang di dalam Yesus. Orang berinjil bertempur bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan ritual-ritual agama, tapi dengan mengenakan Injil, memandang salib setiap hari sebagai perlengkapan kemenangan yang sudah disediakan di dalam Kristus. Amin saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Nyanyikan lagu ini. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku, Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna, penghiburku, Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Kita deklarasikan Injil. Kristus menjadi manusia. Katakan sama-sama. Kristus menjadi manusia. Dialah kepenuhan Allah. Pemberian kasih dan kebenaran ditolak oleh umatnya. Dan pada salib Dia mati, murka Allah ditanggungnya. Setiap dosa dilimpahkan, kematiannya buatku hidup. Amin. Mari sama-sama kita pandang ke salib. Katakan sama-sama, Yesus mati. Yesus mati, disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun Dia mulia, bangkitlah Dia dari maut. Kemenanganlah miliknya, dosaku telah dikalahkan. Miliknya, Dia milikku, oleh darahnya ku hidup. Dialah batu karang kita. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Di atas Dia ku teguh. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Di atas Dia ku teguh. Ku tak takut atas maut. Katakan sama-sama. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu.
Ampuni kami Tuhan. Kami sering lupa siapa musuh kami sebenarnya. Kami sering merasa semua ini tentang mungkin stres, trauma, masalah psikologis. Atau sebaliknya kami sering sedikit-sedikit kami bilang ini iblis, ini roh jahat. Tanpa mengakui bahwa hati kami sendiri pun rusak dan berdosa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami seringkali over spiritualisasi banyak hal. Kami menolak bertanggung jawab atas dosa kami sendiri. Ampuni kami juga kami terlalu under spiritualisasi. Kami meremehkan. Seolah-olah iblis hanya dongeng. Kami mengaku Tuhan. Kami sering salah melihat hidup ini. Sehingga kami sering salah melawan. Kami jatuh karena godaan. Karena sering kami merasa gak apa-apa Tuhan pasti ngerti. Tapi kami sering juga tenggelam dalam tuduhan. Karena kami merasa oh Tuhan gak mungkin ngampuni. Tuhan aku masih terlalu berdosa. Tuhan gak mungkin mau pakai orang kayak saya. Tapi hari ini Tuhan kami bersyukur. Karena kasih dan kemenangan-Mu tidak tergantung sama perasaan kami. Hari ini kami kembali kepada Injil. Kami percaya Yesus sudah menang. Di atas kayu salib kami memandang kepada salib. Karena di salib kasih-Mu lebih besar dari rasa malu kami. Kuasa-Mu lebih kuat daripada tipu muslihat iblis. Tapi di salib juga kami dapat melihat betapa bobrok dosa kami. Dan Kau rela menanggungnya bagi kami. Menggantikan kami. Ajar kami Tuhan untuk mengenakan Injil. Perlengkapan senjata itu atas kami. Biar kami gak berperang mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajar kami berdiri dengan kerendahan hati. Tapi juga penuh dengan conviction, keyakinan. Karena Engkau sudah menang berperang bagi kami. Maka kami lebih dari pemenang. Kami tidak bertempur untuk meraih kemenangan. Tapi kami bertempur dari kemenangan yang sudah Engkau menangkan di atas salib. Engkau tidak mati, tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan itulah sebabnya kami lebih dari pemenang. Saudara terima ini. Taruh dalam hatimu. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kuasa kasih Kristus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu menata ulang hati kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Kita terima berkat Tuhan dan mengakhiri kebaktian ini. Jemaat yang dikasih Kristus, engkau lebih dari pemenang. Yesus di dalam engkau, kuasanya lebih besar daripada kuasa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Happy Sunday, God bless.